Aulia dari jurusan D3 Gizi Poltekkes Kemenkes Semarang, kelas D3 Gizi Reguler A, ingin menyampaikan beberapa informasi terkait pengasapan tradisional dan pengasapan modern mata kuliah Ilmu Teknologi Pangan. Saat ini, pengolahan yang sering dilakukan oleh masyarakat adalah dengan cara konvensional atau conventional smoke, seperti pengasapan panas. Pengasapan merupakan suatu cara untuk mempertahankan daya simpan suatu produk pangan menggunakan asap. Pengolahan jenis lainnya adalah pengasapan modern atau modern smoke. Pada pengasapan cara modern, memanfaatkan asap cair sebagai pirolisasi yang bersumber dari pirolisis tempurung kelapa. Jadi pengertian pengasapan itu adalah salah satu cara memasak, memberi aroma, atau proses pengawetan bahan makanan, terutama daging dan juga ikan. Makanan diasapi dengan cara panas dan asap yang dihasilkan dari pembakaran kayu dan tidak diletakkan dekat dengan api agar tidak terpanggang atau terbakar. Sebelum diasapi, daging biasanya direndam di dalam air garam. Beberapa jenis ikan tidak perlu direndam lebih dulu di dalam air garam. Setelah dilap dan dikeringkan, makanan digantung di tempat pengasapan yang biasanya memiliki cerobong asap. Pada kayu bakar, bisa ditambahkan rempah-rempah. Sewaktu pengasapan berlangsung, makanan harus dijaga agar seluruh bagian makanan terkena asap. Waktu pengasapan tergantung ukuran potongan daging dan ikan. Api perlu dijaga agar tidak terlalu besar ataupun terlalu sangat kecil. Bila suhu tempat pengasapan terlalu panas, asap tidak dapat masuk ke dalam makanan. Prinsip pengasapan pada umumnya bertujuan untuk mendapatkan daya awet yang dihasilkan uap. Tujuan kedua, untuk memberikan aroma yang khas tanpa peduli dengan kemampuan daya awetnya. Pengasapan merupakan cara pengolahan atau pengawetan makanan dengan memanfaatkan kombinasi perlakuan pengeringan dan pemberian senyawa. Pengasapan merupakan cara pengolahan atau pengawetan dengan memanfaatkan kombinasi perlakuan pengeringan dan pemberian senyawa kimia alami dari hasil pembakaran bahan bakar alami. Melalui pembakaran akan terbentuk senyawa asap dalam bentuk uap dan butiran-butiran air. Serta dihasilkan panas, senyawa asap tersebut menempel pada ikan dan terlarut dalam lapisan air yang ada di permukaan tubuh ikan, sehingga terbentuk aroma dan rasa yang khas pada produk tersebut dan menghasilkan warna yang keemasan. Ada juga fungsi dan tujuan pengasapan. Fungsinya yaitu 1. Desinfektan didukung karena adanya panas sehingga menghancurkan mikroorganisme yang terdapat pada makanan. Yang kedua, pemberi flavor dan warna yang khas karena asap yang menempel pada permukaan daging atau ikan. 3. Sebagai pengawet, mencegah adanya tengik atau antioksidan. Sedangkan tujuannya yaitu untuk mengawetkan atau memperpanjang masa simpan, memperoleh cita rasa dan kenampakan yang khas, serta meningkatkan nilai ekonomi produk yang diasapi. Metode pengasapan ada dua, yaitu metode pengasapan modern dan juga tradisional. Metode pengasapan tradisional meliputi sejumlah aneka ragam teknik pengolahan yang bertujuan untuk mengawetkan ikan dengan cara pengurangan kadar air melalui pengeringan dan penambahan garam atau penambahan bahan kimia yang dapat mempengaruhi perubahan-perubahan yang menimbulkan cita rasa yang diinginkan. Pada pengasapan tradisional dikenal dua macam cara, yaitu antara lain pengasapan dingin dan pengasapan konvensional atau menggunakan panas. Pengasapan secara tradisional mempunyai beberapa kelemahan, seantara lain seperti kualitas ikan yang tidak konsisten, terdepositnya tar pada bahan makanan yang dapat membahayakan kesehatan,
dan menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Pada metode pengasapan tradisional dengan menggunakan cara konvensional atau panas, menggunakan suhu pengasapan yang cukup tinggi, yaitu antara 80 hingga 90 derajat Celcius, dan juga pengasapan suhu tinggi itu memerlukan waktu yang hanya sebentar, yaitu sekitar 3 hingga 8 jam. Dan bahkan ada yang hanya 2 jam saja. Kemudian, jika suhu yang digunakan 30 hingga 50 derajat Celcius, maka disebut pengasapan konvensional dengan suhu rendah. Jika suhunya 50 hingga 90 derajat Celcius, maka disebut pengasapan konvensional suhu tinggi. Kegiatan pengasapan ikan cara konvensional atau panas menyebabkan pencemaran lingkungan, utamanya udara. Asap yang menyebar kemana-mana, dibawa angin, dan bertiup, menyebabkan pencemaran udara yang tinggi karena sistem pengasapan mereka yang tidak terbuka, dan juga terpaparnya asap ke tubuh manusia menyebabkan gangguan pernafasan. Pengasapan tradisional dengan cara dingin bisa jauh lebih lama melalui pipa asap, kemudian mengenai bahan yang diasap. Suhu berkisar 30 hingga 40 derajat Celcius. Manfaat pengasapan dingin tidak bisa memasakkan, sebagian besar mikroorganisme masih hidup. Dan biasanya pengasapan dingin secara tradisional ini dilakukan pada daging babi. Juga terdapat beberapa kelemahan dari pengasapan tradisional, yaitu waktu persiapannya yang cukup lama, tidak terkontrol kualitasnya, cemaran bau asap, resiko kebakaran, waktu optimum dan suhu pengasapan tidak dapat dipertahankan, serta menghasilkan senyawa karsinogen seperti fenol, nitrosamin, dan juga benzopiren. Berikut yang kedua, memasuki metode pengasapan modern. Metode pengasapan modern terdiri dari pengasapan dengan fase gas dan pengasapan dengan asap cair. Prinsip pengasapannya adalah bahan direndam atau dicelupkan dalam asap cair diikuti dengan pengeringan. Pengasapan modern yang belum banyak dikenal masyarakat adalah menggunakan asap cair. Teknologi pengasapan dengan menggunakan asap cair dapat mengatasi kelemahan yang terjadi pada Teknologi pengasapan dengan menggunakan asap cair dapat mengatasi kelemahan yang ada pada pengasapan tradisional. Selain itu ada beberapa keuntungan yang terjadi. Pada pengasapan modern terdiri dari pengasapan dengan fase gas dan pengasapan dengan asap cair. Prinsip pengasapannya adalah bahan direndam atau dicelupkan dalam asap cair diikuti dengan pengeringan. Pengasapan modern yang belum banyak dikenal masyarakat adalah menggunakan asap cair. Teknologi pengasapan dengan menggunakan asap cair dapat mengatasi kelemahan yang terjadi pada pengemasan asap cair. Prinsip utama dalam pembuatan asap cair sebagai pengawet adalah dengan mendestilasi asap yang dikeluarkan oleh bahan berkarbon dan diendapkan dengan destilasi multitahap untuk mengendapkan komponen larut. Untuk menghasilkan asap yang baik pada waktu pembakaran, sebaiknya menggunakan kayu yang keras seperti kayu bakar, kayu rasa mala, serbuk, dan serutan kayu jati, dan serta tempurung kelapa, sehingga diperoleh ikan asap yang baik. Hal tersebut dikarenakan karena asap yang dihasilkan dari pembakaran kayu keras dan akan berbeda komposisinya dengan asap yang dihasilkan dari pembakaran kayu lunak. Pada umumnya, kayu keras akan menghasilkan aroma yang lebih unggul, lebih kaya kandungannya aromatik, dan lebih banyak mengandung senyawa asam dibandingkan asap cair yang dapat mempengaruhi cita rasa, pH, dan umur simpan produk asapan. Karbonil yang bereaksi dengan protein dan membentuk pewarnaan coklat, dan fenol yang merupakan pembentuk utama aroma dan menunjukkan aktivitas golongan-golongan senyawa penyusun asap cair. Berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pengasapan. Faktor yang mempengaruhi pengasapan diantaranya suhu pengasapan.
agar penempelan dan pelarutan asap berjalan efektif, suhu awal pengasapan sebaiknya rendah. Jika pengasapan langsung dilakukan pada suhu tinggi, maka lapisan air pada permukaan tubuh ikan akan cepat menguap dan daging ikan cepat matang, sehingga akan menghambat penempelan asap. Faktor lain yang mempengaruhi pengasapan adalah kelembapan udara, jenis kayu, jumlah asap, ketebalan asap, dan kecepatan aliran udara di dalam alat pengasap. Selanjutnya, ada penentuan berat molekul protein yang terlarut. Elektroforesis. Elektroforesis merupakan suatu cara untuk memisahkan fraksi-fraksi campuran berdasarkan atas pergerakan partikel-partikel koloid yang bermuatan di bawah pengaruh median listrik. Cara elektroforesis banyak digunakan untuk analisis asam nukleat, virus, enzim, dan protein. Elektroforesis adalah suatu teknik pemisahan molekul seluler berdasarkan ukurannya, dengan menggunakan medan listrik yang dialirkan pada suatu medium yang mengandung sampel yang akan dipisahkan. Jika molekul yang bermuatan negatif dilewatkan melalui suatu medium, misalnya gel agrosa, kemudian dialiri listrik dari suatu kutub ke kutub yang berlawanan muatannya, maka molekul tersebut akan bergerak dari kutub negatif ke kutub positif. Kecepatan gerak molekul tersebut tergantung pada rasio muatan terhadap masanya, serta tergantung pada bentuk molekulnya. Berdasarkan penjelasan terkait metode pengasapan modern dan tradisional, dapat diambil kesimpulan bahwa pengasapan adalah salah satu cara memasak, memberi aroma, dan proses pengawatan makanan, terutama daging dan ikan. Makanan diasapi dengan panas dan asap yang dihasilkan dari pembakaran kayu dan tidak diletakkan dekat dengan api agar tidak terpanggang atau terbakar. Yang kedua, prinsip pengasapan pada umumnya bertujuan untuk mendapatkan daya awet yang dihasilkan uap. Tujuan kedua, untuk memberikan aroma khas tanpa peduli kemampuan daya awetnya. Pengasapan merupakan cara pengolahan atau pengawetan dengan memanfaatkan kombinasi perlakuan pengeringan dan pemberian senyawa kimia alami dari hasil pembakaran bahan bakar alami. Serta yang ketiga, pengolahan tradisional meliputi sejumlah aneka ragam teknik-teknik pengolahan yang bertujuan untuk mengawetkan ikan atau makanan yang lainnya dengan cara pengurangan kadar air melalui pengeringan dan pengolahan tradisional meliputi sejumlah aneka ragam teknik-teknik pengolahan yang bertujuan untuk mengawetkan ikan dengan cara pengurangan kadar air melalui pengeringan dan penambahan garam atau penambahan bahan kimia yang dapat mempengaruhi perubahan-perubahan yang menimbulkan cita rasa yang diinginkan. Ada dua cara pengasapan tradisional, yaitu cara pengasapan dingin dan pengasapan konvensional atau menggunakan panas. Yang keempat, metode pengasapan modern. Yang keempat, metode pengasapan modern terdiri dari pengasapan dengan fase gas dan pengasapan dengan asap cair. Prinsip pengasapannya adalah bahan direndam atau dicelupkan ke dalam asap cair diikuti dengan proses pengeringan. Yang kelima, faktor yang mempengaruhi pengasapan diantaranya yaitu suhu pengasapan. Agar penempelan dan pelarutan asap berjalan efektif, suhu awal pengasapan dimulai dari yang terendah. Apabila digunakan suhu langsung dari yang tertinggi, maka akan menyebabkan lapisan air pada permukaan tubuh ikan cepat menguap dan daging ikan cepat matang, sehingga akan menghambat proses pengasapan. Elektroforesis adalah suatu teknik pemisahan seluler berdasarkan ukurannya dengan menggunakan medan listrik yang dialirkan pada suatu medium yang mengandung sampel yang akan dipisahkan. Demikian penjelasan dari saya terkait metode teknik pengasapan tradisional dan pengasapan modern. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum